Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat-sehat terus ya. Nah, pada video kali ini Bu akan menyampaikan materi tentang aljabar. Nah, ini untuk part pertamanya. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan yaitu mengenal bentuk aljabar. Karena aljabar ini kan baru diajarkan di tingkat SMP. Jadi kalian harus tahu dulu nih aljabar itu seperti apa. Nah, suatu bentuk aljabar terdiri atas bilangan dan variabel serta kombinasi dari keduanya melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pemangkatan. Unsur-unsur pada bentuk aljabar. Yang pertama itu ada variabel, yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, lambang pengganti ini, variabel ini bisa berupa huruf X, Y, Z, A, B, C, dan sebagainya. Variabel pada bentuk aljabar 10X plus 8Y adalah X dan Y. Nah, jadi ini contohnya. Nah, ini 10X dan 8Y. Nah, variabel itu yang mana? Yang namanya variabel itu ini nih hurufnya, yaitu X dan Y. Nah, yang kedua, suku. Bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Banyak suku pada bentuk aljabar 10X tambah 8Y adalah ada 2, yaitu 10X dan 8Y. Nah, yang ketiga ada konstanta. Suku dari bentuk aljabar yang berupa bilangan atau dan tidak memuat variabel. Jadi ini berupa bilangan aja ya. Konstanta pada bentuk aljabar 10X ditambah 8Y ditambah 3 adalah, nah, konstantanya yang mana? Konstantanya itu yang tidak ada variabelnya, berarti 3. Ini adalah konstanta. Nah, yang keempat ada koefisien. Bilangan dari setiap suku yang memuat variabel pada bentuk aljabar. Koefisien pada bentuk aljabar 10X ditambah 8Y tambah 3 adalah, nah, yang namanya koefisien berarti yang ada variabelnya. Nah, ini yang namanya variabel kan X. Nah, berarti koefisien itu yang di depannya yaitu 10. Di depan Y berarti 8. Berarti koefisiennya itu 10 dan 8. Nah, langsung saja kita perhatikan permasalahan berikut ini. Misalkan kita akan mengisi sebuah kantong beras yang telah berisi 150 gram beras. Beras yang ada di kantong akan ditambahkan sebanyak 2 gelas, 1 cangkir, dan 3 piring. Jika ukuran 1 takar untuk gelas, cangkir, dan piring berturut-turut adalah 200 gram, 100 gram, dan 250 gram, berapa gram isi kantong itu sekarang? Nah, langsung saja, ini permasalahannya sekarang kita coba selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti tadi, itu kan bentuk soal cerita. Nah, diketahui dulu apa yang diketahuinya. Kantong beras yang telah berisi 150 gram. Nah, yang kedua diketahuinya itu akan ditambahkan sebanyak 2 gelas, 1 cangkir, dan 3 piring. Nah, yang ketiga, ukuran 1 takar untuk gelas, cangkir, dan piring berturut-turut adalah 200 gram, 100 gram, dan 250 gram. Nah, setelah ditulis ditanyakan, sekarang setelah tulis diketahui maksudnya, sekarang tulis ditanyakan. Nah, yang ditanyakannya yaitu berapa gram isi kantong itu sekarang. Baru kita menjawabnya. Nah, untuk menjawabnya kita tulis yang tadi diketahuinya. Isi kantongnya itu kan pas awal itu 150.
Ini isi kantong pas awal, yaitu 150 gram beras. Nih ya. Nah, ditambahkan 2 gelas, 1 cangkir, dan 3 piring. Nah, dari sini. Nah, sekarang karena diketahui nih takaran gelasnya, 1 gelas itu yaitu 200 gram. Berarti 150 tetap kita tulis 150, 2 gelas. Nah, 2 gelas berarti 1 gelasnya kan 200 gram. Nah, berarti 200 kali 2. 1 cangkir berarti 100 gram. 3 piring berarti 250 kali 3. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita kalikan, lalu kita operasikan. 150 kita tulis dulu. 2 dikali 200 yaitu 400. Ditambah 100, ditambah 750. 750 dari mana? Dari 3 dikali 250. Sekarang kita jumlahkan. 150 tambah 400 yaitu 550, tambah 100 650, ditambah 750 yaitu 1400. Nah, ini adalah isi kantong sekarang. Jadi isi kantong sekarang adalah 1400 gram atau 1,4 kilogram. Dari gram ke kilogram itu dibagi 1000. Nah, ini permasalahan yang kedua. Perhatikan permasalahan berikut ini. Sama seperti yang pertama, hanya bedanya di sini tidak diketahui ukuran dari setiap takaran gelas, cangkir atau piring. Kalau tadi kan satu gelasnya itu 200 gram. Nah, di sini nggak diketahui satu gelasnya berapa, satu cangkirnya berapa, ataupun satu piringnya juga tidak diketahui takarannya. Nah, kalau untuk menyelesaikan soal seperti ini, bagaimana caranya? Apabila yang ditanyakan itu sama ya. Nah, yang ditanyakannya cuma di sini ada 4. Yang pertama, nyatakan isi kantong seluruhnya dalam bentuk aljabar. Yang kedua, dari soal A, ada berapa variabel yang digunakan? Tuliskan nama-nama variabel tersebut. Jadi, untuk menyelesaikan yang B, kita harus tahu dulu nih jawaban yang A. C. Apakah bentuk aljabar tersebut memiliki konstanta? Berapa nilai konstantanya? D. Tuliskan koefisien dari masing-masing variabelnya. Jadi soal ini tuh terstruktur ya. Kalau yang A-nya belum dikerjain, kalian tidak akan bisa menyelesaikan yang soal B, C, dan D. Maka langsung saja kita selesaikan. Nah, yang diketahui tadi kantong beras telah berisi 150 gram beras. Akan ditambahkan sebanyak 2 gelas, 1 cangkir, dan 3 piring. Yang ditanyakan yang tadi itu kita tulis lagi. Nah, kita jawab aja langsung. Yang isi kantongnya tadi kan ada 150 ditambah 2 gelas, 1 cangkir, dan 3 piring. Nah, kalau disuruh menyatakan dalam bentuk aljabar, kita misalkan. Misal gelas itu kita tulis dengan G, cangkir kita simbolkan dengan C, piring kita simbolkan dengan P, dan isi kantong kita simbolkan dengan K. Jadinya gimana tuh? Nih, kita ganti isi kantong. Jadinya K sama dengan 150, 2 gelas sama dengan 2G kan? Jadi 150 ditambah 2G, 1C itu 1 cangkir maksudnya, tambah 1C ditambah 3P. 3P ini adalah 3 piring. Kita ganti dengan pemisalan yang tadi nih.
Nah, kalau udah kayak gini gimana? 1C ini sama aja kayak C. 1 dikali C itu C. Jadi ini adalah hasilnya. Ini adalah dalam bentuk aljabar. Jadi K sama dengan 150 tambah 2G tambah C tambah 3P. Nah, sekarang kita selesaikan soal yang B. Tadi kan yang ditanyakan variabel dari bentuk aljabar. Dari soal yang A, bagian A. Nah, variabelnya yaitu ada K, G, C, P. Nah, variabel K ini disebut dengan variabel terikat. Kenapa terikat? Karena di sini kalau misalkan G-nya diganti 1, dia akan berpengaruh, dia akan berubah. G-nya diganti 5, K-nya akan berubah. Nah, sedangkan variabel GCP adalah variabel bebas. Mau diganti ataupun tidak, itu tidak akan ngaruh ke GCP ini. Jadi kalau variabel K itu akan berpengaruh nilainya. Kalau variabel GCP diganti, kalau GCP dia bebas. Nah, sekarang pertanyaan yang C. Apakah ada konstantanya dari bentuk aljabar ini? Nah, konstantanya adalah 150. Nah, ini adalah konstanta. Kenapa konstanta? Karena dia ada bilangan yang tidak memuat variabel. Nah, sekarang koefisiennya yang mana? Koefisien itu yang di depan variabel, berarti 2C. C ini depan C itu adalah 1. Nah, yang ketiga ini adalah variabelnya P. Berarti koefisiennya itu adalah 3. Nah, berarti koefisien variabel K itu sama dengan 1. Ini ya, jangan lupa nih yang di sini. Koefisien variabel G yaitu 2. Koefisien variabel C adalah 1. Dan koefisien variabel P adalah 3. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materinya bisa kalian pahami. Kalau misalkan pembahasannya terlalu cepat, bisa terus kalian ulang-ulang lagi sampai kalian paham. Terus semangat belajarnya, jangan malas-malasan, karena usaha kalian semakin sering kalian belajar atau latihan matematika, insya Allah kalian pasti akan bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.